Enggak, ih kok si Rama tiba-tiba bisa jadi banyak uang begitu, rumahnya jadi bagus. Kan bingung. Apa sih rahasianya penduduk desa waktu itu nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, lalu si Rama suatu ketika lagi mikir-mikir nih, aduh, tanaman padi-padian udah, beras udah. Dia kepikiran, Rama masih penasaran. Kalau misalnya saya taruh satu ayam, kira-kira jadi apa ya? Nah, teman-teman tahu nggak satu ekor ayam? Akhirnya dia masukin. Lalu jadi apa? 100 ayam. Betul, betul. Nah, setelah dia masukin satu ekor ayam, tiba-tiba jadi 100 ayam. 100 ekor ayam, betul. Jadi 100 ekor. Rumahnya nggak karuan. Jadi kayak apa rumahnya? Kandang Rumahnya, ayam. betul, rumahnya jadi kayak kandang ayam. Terus satu ekor ayamnya nggak sengaja jalan-jalan-jalan, lompat-lompat. Satu ekor ayam masuk lagi ke dalam pot. Jadi totalnya berapa ayam yang ada di rumah? 100 ayam. Rumahnya 100 sama ayam, bilang, waduh, dia kepusingan. Aduh, mateng dah rumah. Ini rumah apa rumah nih ya? Rumah apa kandang ayam? Udah jadi kandang ayam dah. Pokoknya Rama udah kalang kabut ya. Aduh, gimana ini nih ayamnya begitu banyak. Akhirnya tahu gak apa yang Rama lakukan? Enggak, Rama nggak jual ternyata. Nih, kita lihat ya. Nah, Rama bawa ayamnya keluar. Udah, biarin dah ayamnya mau dikemanain, pokoknya serah dah ya. Pokoknya ayam dibebasin semuanya keluar ya. Para penduduk desa lihat, ini buset, Rama udah punya banyak ayam gitu, kok bisa ya? Akhirnya apa namanya, si Rama keluar, habis itu Rama nggak sengaja ngomong, aduh, ini potnya harus digunakan sebaik-baiknya, harus digunakan dengan bijaksana ya, jangan sampai seperti ini ya, jadi ayamnya begitu banyak, nggak ada tempat, jadinya nggak karuan. Nah, sewaktu Rama bilang seperti itu di tengah keramaian, tiba-tiba ada satu orang misterius yang mendengar kabar ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu siapakah dia? teman-teman Rama. Prajurit itu. Siapa? Prajurit. Betul. Very good, Haupang. Betul. Tentara kerajaan mendengar. Prajurit. Betul, prajurit ya, tentara kerajaannya kita ngomongnya. Tentara kerajaan dengar si Rama ini, waduh, Rama ternyata punya magic pot, punya panci ajaib. Waduh, ini harus saya kasih tahu raja nih. Akhirnya si tentara kerajaan itu balik pulang ke kerajaan. Lalu si tentara kerajaan ini bilang, lapor Baginda, Rama punya magic pot, punya panci ajaib. Panci ajaibnya yang bisa sulap satu ekor ayam jadi 100 ekor ayam. Lalu, nah teman-teman kira-kira raja bilang apa ke pengawal itu, ke tentara kerajaan? Betul ya, luar biasa. Si raja bilang, wah, kalau itu potnya bisa membuat satu ekor ayam jadi 100 ekor ayam, berarti itu pot ajaib tuh. Itu kalau yang barang-barang ajaib itu punya kerajaan ya, bukan punya orang-orang awam, bukan punya rakyat jelata. Itu punya kerajaan. Ya sudah, prajurit tuh langsung panggil Rama ke kerajaan, sekalian bawa potnya ya. Nah, setelah raja memberikan instruksi, memberikan perintah ke tentara kerajaan, teman-teman tebak kira-kira Rama datang atau enggak? Datang ya, iya betul. Rama akhirnya datang. Terus, nah tahu nggak teman-teman kira-kira gimana perasaan Rama saat itu? Ketakutan, sedih, senang, marah atau apa? Ketakutan. Iya, pokoknya
Pokoknya waktu itu perasaan Rama nano ya, kayak permen nano semuanya campur ya. Tapi Rama bilang dalam hati, aduh ini raja, ini memang raja yang serakah ya. Gak seneng gitu, gak seneng gitu lihat rakyatnya seneng. Pasti dia mau aja nih ambil potnya nih. Rama di satu sisi kesel, tapi di satu sisi juga sedih karena pasti potnya ini akan disita raja ya. Akhirnya raja. Akhirnya betul ya. Kemudian akhirnya si Rama bertemu menghadap Baginda. Lapor Baginda. Ini nih potnya. Nah, terus si Baginda nanya, oh ini pot ajaibnya. Gimana caranya dia rubah 1 ekor ayam jadi 100 ekor ayam? Bingung nih rajanya. Akhirnya raja mendekati, habis itu dia lihat isinya. Emang ada apa sih di dalam potnya? Nah, teman-teman, menurut teman-teman di dalam potnya ada apa? Enggak ada. Kosong. Betul, kosong. Akhirnya si raja penasaran kan. Akhirnya dia lihat ke dalam. Si raja pas mau nyamperin potnya, betul kecemplung nggak sengaja. Nah, karena raja dari 100. betul ya, satu butir telur jadi 100 butir telur. 1 ekor ayam jadi 100 ekor ayam. Nah, 1 raja jadinya 100 raja. 100 raja. Nah, 100 raja ini masing-masing raja masing-masing raja ini dia bilang, siapa kamu? Terus satu sama yang lainnya berantem. Siapa kamu? Ini kan kerajaanku. Kamu ngapain di sini? Akhirnya semua raja ke 100 raja itu akhirnya berantem. Nah, karena berantem, saling pukul-pukulan, pembunuhan pun terjadi. Akhirnya adakah yang tersisa, raja yang tersisa saat itu? 1 mungkin ada. Ada berapa yang tersisa? Yang tersisa 0. Semuanya mati terbunuh ya. Sayang sekali semuanya mati terbunuh. Akhirnya tidak ada lagi raja yang mengatur negara saat itu. Nah, akhirnya si Rama pikir, aduh ini pot sangat-sangat berbahaya sekali ya. Kalau tidak digunakan dengan bijak, digunakan dengan baik, ini bahaya sekali. Akhirnya potnya dibanting sama si Rama, dihancurin. Setelah dihancurin, tentunya hati Rama, aduh sedih banget ya. Tentunya udah nggak ada pot ajaib lagi. Pasti sedih banget. Akhirnya, tapi apa daya ya, supaya demi kebaikan bersama, akhirnya Rama pun pulang. Nah, walaupun Rama pulang tanpa pot, dengan kekayaan yang sudah dimiliki, Rama gunakan beli tanah yang subur, kemudian menanam. Habis itu hasil pertaniannya sudah bisa dijual dan Rama hidup bahagia. Luar biasa ya. Nah, sekarang teman-teman langsung mau nanya. Kalau misalnya teman-teman semua dikasih pot ajaib, kira-kira teman-teman mau masukin apa? Uang. Ada yang mau berbagi dulu? Mau masukin HP. Kenapa masukin HP? Masukin HP? Nggak tahu. Sebentar, satu-satu ya. Satu-satu. Yang mau jawab raise hand, Lause. Iya, yang mau jawab raise hand dulu. Yang raise hand Lause tambah 2 poin ya, Lause ya. Tambah 2 poin. Oke, Lause pilih. Oke, di stop. Oke, boleh dari Patricia. Patricia, kalau misalnya punya pot ajaib mau masukin apa? Patricia. Mau masukin apa? Mau masukin apa? Mau masukin uang. Oke, cie Patricia. Langsung mau tanya lagi Lisha, Cenlisha, mau masukin apa Cenlisha? HP sama uang. HP sama uang. Gabriel mau masukin apa? Masukin uang logam. Uang logam. Oke, cie Gabriel.
Light, DJ 10, Chow Pei-ling sama Chow San-ping mau masukin apa? Uang. Cinta masukin apa? Xie, Chow Pei-ling, Chow San-ping. Cinta mau masukin apa, Cinta? Cinta luar biasa di mobil tapi masih ikut kelas tucing pan ya, luar biasa semangatnya. Harus diacungin jempol nih Cinta ya. Cinta mau masukin apa ke pot ajaib, Cinta? Uang kertas. Oke, Hengli, Yo Hengli sama Yo Xing Tia mau masukin apa? Laptop. Waduh, masukin laptop. Oke, lalu Huang Zhengzhe DJ 21 mau masukin apa? Huang Zhengzhe. Masukin uang sama tas lause. Oke. House berhubung waktu Tue Puci mungkin belum sempat kepanggil semua, nggak apa-apa ya. Nanti next baru nanti yang belum jawab langsung raise hand lagi ya. Kenapa semuanya mau masukin uang, mau masukin laptop, mau masukin HP? Karena uang, laptop, HP yang sekarang ini paling berharga. Tue. Karena lo nggak bisa beli HP ya, nggak ada HP nggak bisa beli main. Ya, boleh main, tapi harus ada waktunya ya. Semua intinya bagus, semua barang-barang bagus, selama itu digunakan untuk kebaikan bersama. Ya, kowe tongxie mau beli apa aja boleh, tapi yang harus menguntungkan untuk orang banyak. Ya, tidak boleh merugikan. Apapun boleh dibeli, yang penting berguna, tepat guna, bermanfaat untuk semuanya. Uang penting karena nggak ada uang kita juga nggak bisa beli nggak bisa beli buku, beli dan lain-lain ya. Selama uang itu bukan untuk kejahatan, bukan untuk hal yang tidak baik, tidak apa ya, tapi harus ada batasannya, tidak boleh berlebihan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dari Lause, apa yang kita pelajarin dari kisah ini, contohnya apa? Kita lihat ya, Raja melihat rakyat jelekanya sedikit langsung ngiri ya, langsung dia mau ambil hartanya. Nah, ini sama seperti di kehidupan teman-teman. Mungkin teman-teman lihat teman yang lain, aduh punya HP-nya lebih bagus, aduh kok punya punya baju lebih bagus, punya punya barang pokoknya lebih bagus. Nah, yang paling sering ketemu tuh baju ya. Teman-teman lihat teman yang lain bajunya bagus. Nah, sebenarnya di Teacher Kue itu udah ajarin kita ya. Kita sama-sama baca sama-sama ya. 1、2、3，衣柜鸡不归我，家。Betul, 好棒，各位 teman-teman ya, 各位同学好棒。Nah, di Teacher Kue mengajarkan kita sebenarnya baju itu tidak perlu yang mewah-mewah, baju itu tidak perlu yang mahal-mahal, baju itu yang paling penting apa? berguna, bukan berbunga ya, bukan berbunga, bukan berharga, bersih. Baju itu yang penting bersih. Di sini ada yang mau pakai baju mahal tapi bajunya lelumpuran, habis itu dipakai ke pesta, ada yang berani? Tidak. Siapa yang berani? Betul, baju yang penting bersih, sopan, lalu sang sinfen. Kalau ke sekolah boleh gak pakai baju tidur? Boleh. Boleh ya. Boleh lah. Kalau ke sekolah pakai baju sekolah ya. Ke pesta di sini ada yang pakai baju tidur. Kalau ke pesta Tidak. apa? Tidak ada Lausa. Apa yang ke pesta pakai baju tidur ya? Kecuali ada dress code-nya Lausa. Betul ya, ada dress code-nya. Xia Chen Jia, disesuaikan dengan kondisi keuangan, ekonomi keluarga ya. Kita yang sebenarnya nggak perlu mewah-mewah, mahal-mahal, yang penting bersih. Ingat ya, baju yang penting apa? Bersih, sopan, tepat sama tempat dan waktunya. Oke.
hari ini 老师分享到这边， moga-moga di lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Teman-teman semuanya, terima kasih 各位老师各位同学们 semuanya tetap semangat terus